Bab 1311, A Will Eternal. Hilangnya Bai Xiaochun mengantar orang-orang dari langit berbintang ke zaman baru. Tidak ada yang bisa melihatnya, tapi dia tetap di tempatnya, di lokasi bekas Eternal Immortal Domains, matanya terpejam saat dia mencari pencerahan esens. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu. Suatu hari, Bai Xiaochun membuka matanya, hanya kedua kalinya dia melakukannya sejak dia mulai bermeditasi. Pertama kali ketika dia menciptakan kesusahan surgawi. Kali ini adalah karena, dia telah mendapatkan pencerahan dari segalanya. Dia telah menyaksikan kebangkitan kehidupan. Dia telah menciptakan matahari dan bulan dan semua makhluk hidup. Dia telah mengamati kegelapan dan cahaya langit berbintang. Dia hadir sebagai makhluk hidup menjadi banyak, dan telah mencari pencerahan melalui puluhan ribu hingga puluhan ribu tahun. Sekarang, ketika dia membuka matanya, adalah mungkin untuk melihat ketenangan dan kemurnian yang tak terbatas di dalamnya. Dia begitu murni sehingga dia tampak tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Dalam beberapa hal, matanya seperti anak yang baru lahir saat dia memandang bintang-bintang. Dulu ketika aku bertarung dengan Mortal Renegade, aku bertanya pada diriku sendiri, apa itu esens? Aku sudah lama bermasalah dengan pertanyaan itu, tapi sekarang, aku mengerti. Saya tahu apa itu esens. Esensi tidak memiliki bentuk atau bentuk, itu hampir seperti itu bahkan tidak ada, tetapi secara bersamaan, itu menciptakan dan berisi setiap bentuk dan bentuk. Esensi tidak memiliki awal atau akhir, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung awal dan akhir dari segalanya. Meskipun dia hanya menggumamkan kata-kata itu dengan lembut. Mereka menyebabkan semua 1.080.000 dunia bergetar. Esensi tidak memakan ruang, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan memuat semua ruang. Esensi ada di luar waktu, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung semua waktu. Dengan kalimat-kalimat ini telah diucapkan, semua hukum alam di langit berbintang, serta semua hukum magis. Mulai beresonansi, esensi tanpa suara dan tanpa cahaya, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan mengandung semua suara dan cahaya. Esensi tidak ada di satu tempat tertentu, tetapi secara bersamaan, menciptakan dan berisi semua tempat. Saat Bai Xiaochun tersenyum dan mengucapkan kalimat kelima dan keenam ini. Semua makhluk hidup di seluruh langit berbintang menjadi diam dan sunyi. Dalam keheningan itu, Bai Xiaochun mengucapkan dua kalimat terakhirnya. Esensi sangat kecil, tetapi secara bersamaan, sangat besar. Esensi benar-benar unik, dan sama sekali tidak terbatas. Warna-warna cerah tiba-tiba muncul di langit berbintang yang sunyi. Hukum alam dan magis yang tak terhitung jumlahnya menyatu, dan kemudian bubar. Langit berbintang menghilang, hanya menyisakan satu titik. Itu adalah singularitas yang sama sekali tidak panjang, luas, atau dalam. Singularitas itu ada di langit berbintang. Isinya semua hukum magis, semua hukum alam, dan total 1.080.000 dunia. Ketika Bai Xiaochun melihat itu, dia tersenyum. Melambaikan jarinya, ia menyebabkan singularitas berubah menjadi sebuah garis. Tidak memiliki luas atau kedalaman, namun, panjangnya tak terhingga, tanpa akhir. Aku kehilangan sesuatu, bukan? Setelah beberapa saat berpikir, dia melambaikan jarinya lagi, dan garis panjang yang tak terhingga tiba-tiba menjadi sangat lebar. Karena itu panjang dan lebar tanpa batas, sebenarnya tidak mungkin untuk menentukan arah mana yang mana. Deskripsi semacam itu hanya bisa ada dalam pikiran seseorang. Dari kejauhan, hampir tampak seperti selembar kertas besar, menyebar melalui langit berbintang. Bai Xiaochun melihatnya sebentar, tersenyum lagi, dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkannya tumbuh jauh lebih dalam dan tinggi. Sekarang, itu tidak terlihat seperti selembar kertas, melainkan kotak yang sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi. Masih kehilangan sesuatu. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Xiaochun melambaikan jarinya, menyebabkan kotak yang panjang, lebar, dan tinggi yang tak berujung itu beriak dan mendistorsi. Tampaknya menua, kabur, seolah-olah perjalanan waktu mengubahnya menjadi sesuatu yang ilusi, menjadi pusaran, menjadi ruang. Isinya semua yang membentuk langit berbintang selama puluhan ribu tahun terakhir, keberadaan mereka terbentang bersama.
Isinya semua bentuk kehidupan dan semua makhluk hidup, dari saat mereka dilahirkan sampai mereka mati, dari saat mereka ada, sampai mereka tidak ada. Dan segala sesuatu di antaranya. Dengan melangkah ke ruang itu, seseorang dapat muncul kapan saja yang pernah ada. Bai Xiaochun melihat dunia yang terbuat dari ruang dan waktu ini, dan dengan diam-diam berkata, ini adalah pusaran yang sama yang dibuka dengan pemusnahan suci dengan harta domain Dao miliknya. Ini adalah bagaimana sungai waktu dan ruang muncul. Petik 2 titik titik. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan terlihat di dalamnya adalah daun emas, daun yang sama yang dia temukan di sekte aliran darah, bersama dengan kura-kura kecil. Jauh saat itu, dia tidak punya cara untuk memahami apa daun itu. Setelah mencapai alam sovereign, dan memulai pencariannya untuk pencerahan, ia sesekali mempelajarinya, tetapi hasilnya hanya sedikit. Tapi sekarang, ketika dia melihat ke bawah ke daun, semuanya menjadi jelas. Menarik. Tidak heran saya tidak pernah bisa memahami apa daun ini. Ini sebenarnya terbuat dari sejumlah besar daun unik, semua dengan pola vena yang tumpang tindih yang berbeda. Karena vena transparan, mereka tidak dapat dilihat. Tetapi dengan indera ilahi saya saat ini, saya dapat melihat mereka sekarang, masing-masing dan setiap nadi. Adapun informasi yang terkandung di dalamnya. Dia melihat lebih dekat, matanya berkilauan dengan rasa ingin tahu, sampai akhirnya dia tersenyum lagi. Yah, apa ini? Sistem kultivasi domain Dao yang tidak pernah berakhir dibagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Langkah keempat adalah yang terakhir. Hanya dengan berlatih kultivasi ke tingkat itu maka Maha Kuasa dapat melihat kebenaran tentang daun ini. Petik 2 titik titik. Rupanya, domain Dao harta karun yang digunakan pemusnahan suci berisi kekuatan penuh dari langkah keempat. Bai Xiaochun tersenyum. Meskipun daun itu tidak terlihat seperti sesuatu yang sangat unik. Dia sekarang bisa melihat bahwa itu benar-benar dapat bertindak sebagai kunci yang mengarah ke domain Dao yang tidak pernah berakhir. Masih banyak yang bisa kulakukan. Dia melihat dengan mata menyipit pada pusaran ruang dan waktu yang telah dia ciptakan. Ketika dia melakukannya, matanya memantulkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari dimensi di dalamnya. Ada terlalu banyak untuk dihitung, masing-masing berisi makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya, semua dengan nasib unik mereka sendiri. Namun, tindakannya hanya melihat dimensi menyebabkan mereka gemetar tidak stabil, seolah-olah mereka akan runtuh setiap saat. Dengan itu, dia memalingkan muka, dan semuanya lenyap. Ekspresi ruang dan waktu yang telah ia ciptakan menghilang, dan langit berbintang kembali normal. Bukannya aku tidak mampu melakukannya, melainkan, langit berbintang ini tidak dapat mempertahankan transformasi dramatis seperti itu. Berdasarkan uraian dari domain Dao yang tidak pernah berakhir, bukankah itu menyiratkan, bahwa ada langkah kelima yang belum mereka temui? Aku harus mengunjungi domain Dao yang tidak pernah berakhir, dan melihat apakah langit berbintang mereka dapat mempertahankan transformasi seperti itu. Setelah membuat keputusan, dia mengabaikan daun itu. Apa yang abadi? Tanyanya pada dirinya sendiri. Sesaat berlalu, dan dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang abadi? Menurut orang-orang dari domain Dao yang tidak pernah berakhir, langkah keempat mereka adalah alam abadi. Tetapi jika ada sesuatu yang unik abadi, mungkin itu hanya kekuatan imajinasi seseorang, dia menghela nafas. Imajinasi adalah kekuatan paling kuat yang ada. Intinya, imajinasi adalah kehendak. Ambil contoh, pertama kali saya melihat biji bunga bulan menyebar. Saya ingat tergerak, karena saya lahir dari pikiran leluhur-leluhur asli, dari imajinasinya. Dan semua putra abadi lahir dari bunda abadi dengan cara yang sama. Dia menutup matanya, dan hampir bisa melihat bunda abadi melepaskan awan benih dandelion, semuanya mengandung will, yang dia harapkan akhirnya akan tumbuh menjadi anak-anak. Salah satunya akan mengakhiri bencana besar. Ekspresi will menjadi tiga penguasa, yang, pada saat sebelum kematian mereka, melepaskan will mereka sendiri. Satu fragmen dari will itu, berisi sesuatu yang Bai Xiaochun akui sebagai auranya sendiri. Tertawa pelan, dia bangkit. Ketika dia melakukannya, semua yang ada di sekitarnya menghilang, dan dia maju selangkah.
Sebuah pusaran muncul, mirip dengan yang ia buat sebelumnya. Saat berputar dan berputar, itu terbuka untuk mengungkapkan, sungai tanpa batas. Sungai waktu dan ruang. Dia melangkah maju ke sungai, dan menghilang. Ketika dia melakukannya, dia berbicara, menyebabkan kata-katanya bergema ke langit berbintang sebelum akhirnya menghilang. Satu tekad untuk menciptakan lautan. One will untuk memanggil bidang mulberry. Satu will untuk membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya. One will untuk memberantas abadi tak terhitung banyaknya. Hanya kehendakku, yang abadi. Bab 1312, sisi kiri. Sungai waktu dan ruang ada di dimensi lain. Air yang membentuknya dibentuk oleh gambar waktu dan ruang itu sendiri, dan mengandung banyak kehidupan manusia. Di dalam sungai itu, adalah mungkin untuk melihat setiap orang yang pernah ada, atau akan ada, sejak mereka dilahirkan, sampai mereka mati. Bai Xiaochun berdiri di tepi sungai, menunggu sesuatu, ekspresi tenang saat dia melihat air sungai. Tak lama, suara air yang beriak bisa terdengar, dan sebuah perahu muncul. Saat meluncur melalui air, Bai Xiaochun melihat ke atas, ekspresinya sama seperti sebelumnya, tatapannya jatuh ke tukang perahu. Dia mengenakan topi kerucut lebar yang menutupi wajahnya, tetapi saat dia mendekat, dia mendongak, mengungkapkan fitur kuno untuk Bai Xiaochun. Dia tersenyum. Silakan melangkah, fellow Taoist. Bai Xiaochun tersenyum dan mengangguk. Setelah dia melangkah ke perahu, tukang perahu tua itu mulai mendayung, dan perahu itu melayang menyusuri sungai waktu dan ruang. Waktu berlalu, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak. Tukang perahu tidak mengatakan apa-apa, dan Bai Xiaochun, yang hanya berdiri diam di haluan, memandangi air. Dia melihat kehidupan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam suara gemericik air, dia bisa mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya sangat menyenangkan. Kami pernah bertemu sebelumnya, kata Bai Xiaochun. Si tukang perahu memandang. Sambil tersenyum, ia berkata, jika melangkah melalui waktu dan ruang untuk mendiskusikan Dao sejenak dianggap telah bertemu, maka kita memang telah bertemu, rekan Taois. Bai Xiaochun tersenyum. Saat dia melihat wajah lelaki tua ini, dia tahu siapa dia. Dia adalah pemilik harta karun berharga yang merupakan jam pasir. Dia adalah Master of the Worldly Taoist, juga Mortal Daoist, yang akhirnya mengubah namanya menjadi Mortal Renegade. Orang tua ini telah mengubah dirinya menjadi waktu itu sendiri. Melanjutkan mendayung perahu, lelaki tua itu berkata, dan mengapa kamu datang ke sini, rekan Daoist? Terus menatap air, Bai Xiaochun diam-diam menjawab, untuk memetik bunga. Bunga abadi. Petik 2 titik. Si tukang perahu tertawa. Yah, itu tidak akan mudah. Pada saat itu, Bai Xiaochun membuat gerakan menggenggam, menyebabkan pil afrodisiak tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Ketika tukang perahu melihat pil itu, tawanya berdegup berhenti, dan mulutnya tersentak menutup. Yang benar adalah bahwa meskipun dia tampak sangat tenang di luar, segera setelah Bai Xiaochun muncul, hatinya mulai berdebar dengan kecemasan. Wajar baginya untuk mengenali Bai Xiaochun. Ini adalah sungai waktu dan ruang, dan lelaki tua itu adalah ekspresi waktu itu sendiri. Dia tahu segalanya. Pandangan sekilas ke Bai Xiaochun mengungkapkan semua informasi tentang pertarungan dengan Mortal Renegade, serta semuanya sesudahnya. Ketika semua detail yang berbeda telah diungkapkan kepadanya, dia ambruk sedikit ke dalam, hampir tidak dapat mempercayai semua yang telah dilihatnya. Dia bisa merasakan bahwa basis kultivasi Bai Xiaochun telah mencapai tingkat yang tak terduga. Sebenarnya, tukang perahu tua itu sebenarnya tidak pernah menganggap seseorang bisa menjadi sekuat ini. Tukang perahu tua ini sudah lama mencapai langkah keempat budidaya, namun, bahkan dia tidak berani untuk mengkonsumsi pil afrodisiak yang dibuat oleh seseorang yang sehebat Bai Xiaochun. Mungkin dengan pil lain, dia mungkin mengambil risiko. Tapi pil afrodisiak, merebut nasib baik dari surga dan bumi untuk menjadi kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Aku tidak percaya kau mengancamku dengan pil afrodisiak, pikir lelaki tua itu. Jika Anda tidak ingin mendengarkan apa yang saya katakan, baiklah. Tidak perlu untuk hal-hal itu. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan keras.
Sambil menundukkan kepalanya, ia terus mendayung perahu melewati sungai waktu dan ruang. Akhirnya, mereka mencapai tempat yang penuh dengan bunga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dan setiap bunga berisi gambar yang tersentuh oleh waktu. Beberapa gambar gelap dan lesu, sementara beberapa cerah dan berwarna-warni. Semua bunga abadi memiliki 5 kelopak, dan sangat berwarna. Aroma harum yang mereka keluarkan sangat menyenangkan. Adapun putik bunga, itu menampilkan bola cahaya bercahaya, di dalamnya adalah mata tertutup. Pada masing-masing bunga abadi yang tak terhitung jumlahnya ada seekor kura-kura kecil, yang akan berlarian ke sana kemari, kelihatannya di ambang lapar melahap salah satu kelopak. Di antara banyak bunga abadi, ada 2 yang sangat mencolok, dan segera melompat ke Bai Xiaochun. Setelah beberapa saat, tukang perahu berdeham, memandang Bai Xiaochun, dan berkata, sungai waktu dan ruang seharusnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan lintasan kehidupan yang sebenarnya. Hanya dipecah menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi ada sesuatu yang unik dan istimewa tentang bunga abadi, sesuatu yang pada dasarnya setengah jalan ke langkah kelima. Sekarang berisi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan demikian, ada versi bunga abadi yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing mewakili nasib yang berbeda. Karena itu, yang mana yang kamu inginkan? Petik 2 titik. Mereka semua, jawab Bai Xiaochun, matanya tertuju pada bunga abadi. Tukang perahu cenderung memelototinya, tetapi kemudian dia memikirkan tingkat basis budidaya Bai Xiaochun, dan pil afrodisiaknya, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Aku tidak bisa menghentikanmu, katanya dengan senyum masam. Tapi, apa gunanya itu? Bai Xiaochun tidak merespons. Dia tahu bahwa tindakan seperti itu akan agak tidak berarti, dan karena itu, terus mempelajari bunga abadi. Seperti yang dikatakan oleh tukang perahu tua, masing-masing bunga abadi ada pada titik waktu yang berbeda. Beberapa ada selama hari-hari sekte stream rohnya, yang lain selama hari sekte aliran darah. Dalam beberapa, dia berada di Willlands, dan beberapa, Realm Heavenspan telah runtuh, dan dia berada di domain abadi-abadi. Setiap bunga mewakili titik waktu yang berbeda, dan takdir yang berbeda. Dan dia bisa memilih salah satu dari yang dia inginkan. Tukang perahu tidak mencoba untuk terburu-buru, terutama karena dia tidak berani. Dia hanya melihat. Akhirnya, dia bahkan mengeluarkan sebotol alkohol dari suatu tempat dan mulai minum. Setelah beberapa waktu berlalu, tatapan Bai Xiaochun menjadi terfokus pada 2 bunga yang menurutnya paling menarik. Salah satunya di sisi paling kiri sungai, yang lain, di paling kanan. Mereka tidak mungkin sebaliknya. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia mengirim beberapa perasaan ilahi ke bunga abadi di sebelah kiri. Segera, bayangan muncul dalam benaknya. Dia melihat sebuah desa di kaki Gunung Hut. Para penduduk desa dan tetua setempat semuanya berdiri di pintu masuk desa, memandangi seorang pemuda. Pria muda itu memiliki mata yang berkilau dan kulit yang putih, dan mengenakan jubah buatan sendiri. Dia tidak terlalu tinggi, dan pada pandangan pertama, tampaknya berperilaku sangat baik. Namun, ia memiliki banyak koleksi kapak dan parang yang terselip di pakaiannya di berbagai tempat, yang tampaknya sangat tidak pada tempatnya. Saat Bai Xiaochun memandang pemuda itu, penglihatan yang dia alami tumpang tindih dengan ingatannya sendiri, dan dia menyadari bahwa jika dia mengambil bunga abadi ini, dia akan kembali ke awal dari segalanya. Para tetua yang terkasih dan sesama penduduk desa, saya sedang dalam perjalanan untuk belajar tentang kultivasi abadi. Aku akan merindukan kalian semua. Pria muda itu memasang ekspresi yang sedikit kesakitan, seolah-olah dia tidak tahan berpisah dengan sesama penduduk desa. Seorang lelaki tua berambut putih keluar dari kerumunan dan berkata, Xiaochun, sejak ayah dan ibumu meninggalkan kami, oh sudah lama sekali, kamu sudah. Dia berhenti sejenak, such a good anak. Jangan bilang kamu tidak tertarik hidup selamanya. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi abadi, dan kemudian Anda bisa hidup selamanya. Itu waktu yang sangat, sangat lama. Nah, sekarang saatnya Anda pergi sekarang. Bahkan bayi elang harus belajar terbang pada akhirnya. Apapun situasi yang kamu hadapi di luar sana,
kamu harus bertahan di sana dan terus bergerak maju. Setelah Anda meninggalkan desa, Anda tidak dapat kembali, karena jalan Anda akan selalu terbentang di depan, bukan di belakang. Petik 2 titik titik. Ketika penduduk desa lainnya menawarkan nasihat yang sama, tetua desa menepuk pundak pemuda itu dan memberinya senyum ramah. Rupanya karena semua dorongan, pemuda itu mengangguk, tekad berkedip di matanya. Melihat terakhir kali ke arah sesama penduduk desa, dia berbalik dan berjalan pergi. Pemandangan itu begitu menyentuh bagi penduduk desa sehingga air mata kegembiraan mulai mengalir di pipi mereka. Keadilan dari surga, musang, akhirnya hilang. Siapa yang memberitahunya bahwa mereka melihat makhluk abadi di daerah itu? Siapapun itu, aku akan memberimu hadiah besar atas nama desa. Petik 2 titik titik. Hari ini adalah awal dari era baru. Bahkan ketika tangisan seperti itu mulai bangkit, pemuda itu tiba-tiba berbalik dan berlari kembali ke desa. Tampak sangat bertekad, dia berdeham dan berkata, saya sudah mengambil keputusan. Aku tidak pergi. Aku serius. Saya tidak ingin menjadi abadi. Petik 2 titik titik. Semua penduduk desa menatapnya dengan kaget. Beberapa dari mereka mengeluarkan drum atau gong, tetapi sekarang sangat terkejut sehingga mereka menjatuhkannya ke tanah dengan suara gemerincing. Bai Xiaochun menyaksikan adegan itu keluar, senyum di wajahnya. Akhirnya, penglihatan itu memudar, dan dia sekali lagi melihat bunga abadi di sebelah kiri. Titik awal. Bab 1313, Lampu Minyak dan Kuil Kuno. Tukang perahu tua meneguk alkohol dan kemudian berkata, kembali ke awal akan menjadi pilihan yang sangat baik. Bawalah ingatan Anda, dan hidup kembali. Tidak hanya Anda tidak perlu khawatir tentang yang memiliki pemberontak magang saya, tetapi Anda juga bisa memperbaiki banyak penyesalan Anda. Orang selalu memiliki penyesalan, sebagian besar keputusan dibuat dari masa muda atau tidak berpengalaman. Seseorang selalu memiliki rasa sakit dan kehilangan, tetapi dengan menjalani kembali kehidupan, Anda dapat benar-benar membuat hal-hal sesempurna yang seharusnya. Petik 2 titik titik. Jelas pilihan yang bagus, yang itu. Pria tua itu menghela nafas, matanya berkedip-kedip dengan kenangan. Tampaknya bahkan dia, yang telah menjadi waktu itu sendiri, masih memiliki ingatan yang membuatnya menghela nafas. Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia berdiri di sana di haluan perahu, tampaknya tenggelam dalam pikiran. Mungkin dia menimbang kata-kata tukang perahu tua itu, dan mengingat kembali semua yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya, tukang perahu selesai minum kendi alkoholnya. Pada saat itu, Bai Xiaochun membuka matanya. Meskipun dia tidak berbicara, ada kilatan dalam di matanya yang tidak akan bisa diamati oleh pengamat. Memutar kepalanya, dia melihat bunga di sebelah kanan. Begitu dia melakukannya, bayangan melayang di benaknya, sampai mereka menempati seluruh lautan kesadarannya. Kali ini, dia tidak mengamati pemandangan seolah-olah dari perspektif luar. Seolah-olah dia benar-benar kembali ke masa lalu, dan tidak ke awal cerita. Langit berbintang gelap, tetapi pada saat yang sama, penuh dengan cahaya bintang. Cahaya itu datang dari dunia hancur yang Bai Xiaochun dan renegade mortal telah perebutkan. Ini adalah saat ketika pemusnahan kudus telah mati. Kali ini, ia gagal dalam usahanya untuk membuka sungai waktu dan ruang. Sebelum pusaran keru bisa terbentuk sepenuhnya, Essence of the Eternal, dalam bentuk energi misterius itu, benar-benar menghapusnya dari keberadaan. Satu-satunya yang tersisa adalah suaranya, dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas. Pada akhirnya, aku masih gagal. Saat dia terhapus, 3 harta domain Dao besar yang telah menciptakan pusaran jatuh, dan sungai memudar. Pusaran itu juga menghilang. Meskipun Eternal Immortal Domains retak dan rusak ke titik di mana mereka akan hancur berkeping-keping, mereka masih ada. Semua orang masih hidup, termasuk Song Junwan, Zhou Zimo, Hou Xiaomei dan Gong Sun Waner. Momen krisis telah berlalu. Aura bunda yang abadi secara bertahap mulai menyebar, dan Eternal Immortal Domains mulai pulih. Adapun Bai Xiaochun, dia tampak seperti dia kembali pada masa itu. Dia telah menggunakan begitu banyak kekuatan hidup sehingga dia sangat lemah, tetapi dia masih tersenyum ketika dia menutup matanya dan mulai jatuh ke domain abadi-abadi.
Saat dia melakukannya, cahaya lembut dari Bunda Abadi menjangkau untuk memeluknya, dan dengan lembut membawanya ke kota Kaisar Lengkungan. Bahkan ketika dia kehilangan kesadaran, dia bisa mendengar suara teman-temannya, keluarganya, dan anak-anaknya. Mereka semua bersorak. Dia juga mendengar tangisan marah kura-kura kecil itu. Aku benci kamu, Bai Xiaochun. Tapi kemudian suara-suara memudar, dan waktu mulai berlalu. Bertahun-tahun kemudian, dia terbangun. Eternal Immortal Domains masih menjadi satu-satunya tempat di mana kehidupan ada. Namun, bukannya kehampaan hitam yang mengelilinginya di masa lalu, sekarang ada banyak bintang. Mereka adalah reruntuhan yang Bai Xiaochun bawa cahaya, dan diberi cukup waktu, bahwa cahaya dan kekuatan hidup akan membawa kehidupan baru. Sekarang setelah malapetaka renegade mortal telah berlalu, kehidupan menjadi biasa kembali di domain abadi-abadi. Kelima domain tersebut semuanya diperbaiki, dan Laut Abadi adalah keagungan seperti sebelumnya. Vegetasi dan bentuk kehidupan lainnya tumbuh subur di pegunungan tertinggi dan di dataran terluas. Dinasti Saint Emperor masih ada. Dan meskipun Vile Emperor dinasti tidak memiliki kaisar Vile lagi, Bai Xiaochun membiarkan kekaisaran untuk bertahan hidup. Eternal Immortal Domains terus memiliki 3 kekuatan utama. Perang adalah masa lalu. Tanpa ancaman dari Mortal Renegade, dan roh korosif yang dibawanya bersamanya, Bunda Abadi pulih. Sementara Saint Emperor pernah ditakdirkan untuk tetap sebagai setengah berdaulat, ia sekarang memiliki harapan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya orang yang meninggalkan domain abadi-abadi adalah Song Ke. Dia membawa kipas yang berharga itu ke reruntuhan dunia abadi, tempat dia menunggu mereka pulih, dan seumur hidup kembali. Setelah aliran Ki dunia dipulihkan, ia akan memiliki jalannya ke alam Sovereign. Dabao menjadi Arc Emperor baru. Meskipun Grand Heaven Master sudah sangat tua, dia masih menyukai latihan kekuatan, dan karena itu, dia dan Raja Hantu Raksasa sama-sama membantu Dabao. Li Qinghou tidak tertarik pada urusan dunia lagi. Dia dan Patriark Spirit Stream tinggal di pegunungan subur, jauh dari urusan dinasti. Meskipun begitu, tidak ada orang di domain abadi-abadi yang berani menolak permintaan dari mereka. Bunda Abadi memperhatikan hal ini, dan memberi Li Qinghou berkah dari kekuatan hidup yang berlimpah. Zhang Fati besar, Tuan Dewa Diviner, dan Su Baochai akhirnya menjadi dewa, dan menjalani kehidupan yang bahagia. Zhang Fati besar menemukan mitra Daois, seperti yang dilakukan Su Baochai. Tidak perlu menyebutkan Bruiser. Dia segera sama mengesankannya seperti dia telah kembali di Sekte Penangkal Sungai, dan menjadi bapak keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Advertisements. Anak-anak Bai Xiaochun semuanya menginjak jalan mereka sendiri. Xiao Xiao menikah, dengan seorang pemalu yang agak pemalu tetapi, pada saat yang sama, sangat serius. Mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Yang paling membuat frustrasi bagi Bai Xiaochun adalah Xiao Bao. Dia mewarisi hampir setiap aspek kepribadian Bai Xiaochun, dan bertindak seperti dia. Faktanya, kura-kura kecil itu sepertinya menemukan roh yang baik dalam dirinya, dan meninggalkan Bai Xiaochun untuk menghabiskan waktu bersama Xiao Bao. Kura-kura kecil pasti telah menyesatkan putraku, pikir Bai Xiaochun, mendesah. Yang terburuk adalah Xiao Bao suka meramu obat, dan mewarisi bakat ayahnya dalam hal itu. Dia sudah lama menguasai pil afrodisiak dan pil fantasi, dan bahkan telah meningkatkannya. Dan dia terus membuat banyak pil baru, banyak kekhawatiran Bai Xiaochun. Selain menghabiskan waktu bersama tuannya, Bai Hao mulai mencari jalannya sendiri untuk menjadi penguasa. Pada saat yang sama, ia ditugaskan mengawasi Xiao Bao, yang melibatkan memadamkan banyak kebakaran yang disebabkan oleh bencana duo Xiao Bao dan kura-kura kecil. Namun, sekarang semuanya sudah beres. Bai Xiaochun sampai pada kesimpulan bahwa Bai Hao perlu menikah dan menetap. Sayangnya, Bai Hao tidak tertarik dengan hal itu, dan selalu menggunakan alasan harus mengawasi Xiao Bao dan kura-kura kecil untuk mendorong masalah itu ke masa depan. Setelah ini terjadi beberapa kali, Bai Xiaochun mengadakan pertemuan yang sangat serius dan penting dengan Xiao Bao, yang merupakan penerusnya yang sebenarnya. Untuk memberinya tanggung jawab memastikan Bai Hao jatuh cinta dan menikah. Dari samping,
Kura-kura kecil itu mendengarkan, dan matanya mulai berbinar ketika dia menyadari bahwa dia telah menemukan tujuan baru dalam kehidupan. Kedamaian dan ketenangan memerintah. Song Junwan, Hou Xiaomei, Zhou Zimo dan Gong Sun Wan membuat Bai Xiaochun sangat senang. Pada akhirnya, dunia kultivasi menjadi persis seperti yang dia bayangkan, bebas dari pertempuran dan pembunuhan. Namun, masih ada satu hal lagi yang dia sesali. Pada suatu hari tertentu, Bai Xiaochun berdiri di halaman di atas gunung yang agak jauh dari Ark Emperor City, bermandikan cahaya matahari yang terbenam. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah tertentu. Itu seharusnya tempat gumamnya. Dia maju selangkah, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di salah satu daerah perbatasan yang jauh dari dinasti Kaisar Vile. Di sana, di tepi desa terpencil, ada sebuah kuil. Itu adalah kuil kecil, dengan dua pohon maple mengapit pintu masuk, daunnya semerah api. Saat daun-daun itu perlahan-lahan jatuh dari pohon-pohon dan melayang ke tanah, mereka membuat pemandangan yang sangat memikat. Itu adalah malam di sini juga, dan malam merah yang berapi-api melemparkan cahaya ke ubin dan batu bata kuil, membuatnya tampak seperti pakaian doa seorang beku. Itu sangat damai, dan untuk waktu yang lama, Bai Xiaochun hanya berdiri di sana di depan kuil dengan mata terpejam, mendengarkan suara tulisan suci yang dinyanyikan di dalam kuil. Penyanyi itu seorang wanita, suaranya lembut dan penuh dengan kesalehan. Begitu dia mendengar suara itu, dia mengingat kembali kenangan masa lalu. Ketika dia berdiri di sana, dia tampaknya menjadi satu dengan sinar matahari sore merah tua. Waktu melambat ketika angin musim gugur tiba-tiba menendang, mengangkat rambutnya dan menyebabkan suara gemerisik naik ketika daun-daun yang jatuh berputar. Namun, hampir seperti dedaunan dan angin mengerti bahwa tulisan suci dinyanyikan di bait suci, dan tidak bersaing dengan wanita yang menyanyikannya. Adegan itu sempurna. Kemudian, Bai Xiaochun membuka matanya, menghela nafas, dan berjalan menuju kuil. Menjangkau, dia meletakkan tangannya di pintu kuil yang dipernis merah, lalu mendorongnya hingga terbuka. Di dalam, dia melihat patung Bunda Abadi, diterangi oleh lampu minyak. Di depan patung, adalah seorang wanita, berlutut, kepala tertunduk, bernyanyi ke patung. Dia mengenakan pakaian sederhana, dan memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai di bahunya. Dia hampir tampak seperti bagian dari kuil di sekitarnya. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan tenang, mendengarkan nyanyiannya. Itu adalah lagu tentang seumur hidup yang ditujukan untuk agama, seumur hidup dihabiskan sendirian di kuil kuno, dengan hanya lampu minyak untuk ditemani. Sesaat berlalu, dan wanita itu tiba-tiba tampak menyadari bahwa dia tidak sendirian. Tapi dia tidak melihat dari balik bahunya. Dia menggigil, dan air mata mengalir di pipinya, mendarat di tanah di depan lampu minyak, tercebur ke dalam bentuk bunga. Bunga yang penuh dengan emosi dan daya ingat. Bab 1314 pilihannya. Segala sesuatu yang baru saja dilihat Bai Xiaochun menghilang, menjadi kenangan abadi. Dia membuka matanya, mendapati dirinya masih berdiri di haluan perahu di sungai ruang dan waktu. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka dari bunga abadi di sebelah kanan. Tukang perahu tua mengeluarkan sebotol alkohol lagi, menyesap, dan kemudian memandang Bai Xiaochun. Bunga itu sangat cocok untukmu. Itu tidak akan kembali ke awal, tetapi juga bukan akhir yang sebenarnya. Petik 2. Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa, dan tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya. Dia melihat bunga di sebelah kiri, dan kemudian bunga di sebelah kanan, dan akhirnya, menutup matanya lagi. Kenapa kamu tidak mengambil bunga itu di sebelah kanan? Rasanya luar biasa bagi saya, meskipun, keduanya sebenarnya bisa diterima. Mencoba memilih di antara keduanya sepertinya pilihan yang sangat sulit. Lelaki tua itu menghela nafas. Sejujurnya, bahkan dia tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk membuat pilihan ini. Salah satunya menampilkan kesimpulan yang pasti. Meskipun itu akan sesuai dengan keinginan Anda, semuanya sudah ditetapkan. Fitur lainnya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas, dan masa depan yang penuh dengan pilihan. Mungkin Anda bisa membuat segalanya lebih sempurna.
Mungkin Anda bisa menghilangkan semua keraguan Anda, dan membuat masa depan Anda persis seperti yang Anda inginkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu memilih? Apakah Anda ingin minum sambil mempertimbangkan? Dengan itu, dia mengulurkan kendi alkoholnya. Tidak perlu, kata Bai Xiaochun. Membuka matanya, dia memandangi kedua bunga itu. Sambil tersenyum, dia mengulurkan tangan. Tamat, 1314. Satu kehidupan, satu seumur hidup. Will Eternal.